Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bu Dani. Hari ini kita akan belajar tematik Tema 3 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Simak dan perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Hari ini kita akan belajar yang pertama kata baku dan kata tidak baku, kemudian kalimat efektif dan kalimat tidak efektif, selanjutnya wawancara, dan terakhir laporan hasil wawancara. Kita kupas satu persatu ya nak ya. Yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang kata baku dan kata tidak baku. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang kata baku, pengertian kata baku dan kata tidak baku. Nah, kata baku adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaidah standar pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, atau bisa disingkat dengan PUEB ya. Jadi itu tadi adalah pengertian kata baku. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya tidak memenuhi kaidah umum atau PUEB ya kan. Itu tadi adalah perbedaan antara kata baku dan kata tidak baku. Nah, kata baku biasanya digunakan pada sesuatu yang resmi seperti kegiatan wawancara, membuat laporan, dan masih banyak lagi anak ya. Selanjutnya yaitu kata tidak baku biasanya digunakan saat situasi santai seperti saat berbicara dengan teman. Kata baku biasanya terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa disebut KBBI. Jadi sudah tahu ya nak ya perbedaan kata baku dan kata tidak baku. Nah, kemudian di sini ada contoh dari kata baku dan kata tidak baku. Sudah Ibu buat tabel ya nak ya. Contohnya yaitu kata tidak baku ada metode, kata bakunya ada metode. Jadi yang benar yaitu metode. Kemudian yang kedua contohnya analisa. Kata baku yang benar yaitu analisis. Selanjutnya yaitu apotik. Apotek kata bakunya yang benar adalah apotek. Jadi menggunakan bukan menggunakan i. Kemudian contoh selanjutnya ada favorit. Yang kata bakunya yaitu favorit. Nah, yang kata tidak bakunya menggunakan f, sedangkan kata bakunya menggunakan favorit. Ibu ulangi lagi, kata tidak baku favorit yaitu menggunakan huruf f, dan kata baku favorit menggunakan v. Paham ya nak ya? Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, jelas, padat, lengkap, dan menyampaikan informasi secara tepat. Kalimat efektif mengandung unsur penting seperti subjek dan predikat. Sedangkan kalimat tidak efektif adalah kalimat yang berbelit atau kalimat yang cenderung panjang. Seperti contohnya yaitu yang pertama kalimat efektif, Salman makan nasi. Itu kalimat efektifnya. Sedangkan perbedaan kalimat tidak efektifnya, Salman makanan nasi. Jelas ya, yang di atas makan, yang di bawah makanan. Selanjutnya yaitu pertanyaan umum dan pertanyaan khusus. Mari kita kupas satu persatu. Pertanyaan umum adalah pernyataan dari suatu berita yang bersifat umum dan menyeluruh. Sedangkan pernyataan khusus adalah pernyataan pokok, baik berupa penjelasan, contoh atau bukti-bukti. Contoh pertanyaan umum yaitu, berapakah harga buah? Nah, ini kan secara umum, buah itu buah apa? Buah kan banyak macamnya. Nah, itu contoh pertanyaan umum ya. Kemudian contoh pertanyaan khusus yaitu, harga 1 kilo buah jeruk 18.000. Nah, itu kan sudah ada buahnya khusus. Buah apa? Ya buah jeruk. Berapa dia belinya? Harganya berapa? 1 kilo. Berapa 1 kilonya? 18.000. Seperti itu ya, itu adalah perbedaan contoh pertanyaan umum dan contoh pertanyaan khusus. Selanjutnya yaitu cara membuat pertanyaan wawancara. Nah, sebelum membuat pertanyaan wawancara, kita perlu tahu pengertian wawancara itu apa. Nah, pengertian wawancara sendiri adalah wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Nah, kemudian orang yang mewawancarai disebut pewawancara, sedangkan orang yang diwawancarai disebut narasumber. Nah, anak-anak, langsung ke materi ya. Hal-hal yang harus diperhatikan
cara membuat pertanyaan wawancara yaitu yang pertama menentukan tema atau topik wawancara, yang kedua memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya, yang ketiga menyusun pertanyaan wawancara. Nah, kita latihan dulu ya, latihan bersama-sama bersama Ibu. Latihan membuat wawancara. Perhatikan gambar berikut. Kita tentukan tema atau topiknya apa. Nah, kira-kira apa ya, Nak ya? Tema atau topik yang cocok dengan gambar yang sudah Ibu tampilkan tadi. Apa ya kira-kira? Iya, yaitu temanya cara merawat hewan peliharaan. Nah, setelah kita menentukan topik dan tema, langkah selanjutnya yaitu memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya dan menyusun pertanyaan. Yuk, kita bareng-bareng membuat pertanyaan sesuai dengan wawancara. Apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Nah, kira-kira pertanyaannya apa ya? Yuk kita bareng-bareng latihan ya. Contohnya, apa hewan yang Bapak pelihara? Kemudian berapa? Berapa itu berfungsi untuk menanyakan jumlah. Seperti contohnya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Nah, kemudian ada siapa? Berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang. Contoh pertanyaannya seperti ini ya. Siapa yang memberi makan hewan peliharaan Bapak? Di mana? Berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian. Nah, kita bersama-sama membuat kalimat di mana sesuai dengan gambar yang Ibu kasih. Di mana Bapak membeli makanan hewan? Nah, kemudian ada kapan. Kapan itu berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contoh pertanyaannya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Kemudian ada mengapa. Berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contohnya yaitu mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur. Nah, selanjutnya ada bagaimana. Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Itu tadi bagaimana ya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama membuat pertanyaan. Bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Nah, kemudian apa saja persiapan utama dalam melakukan wawancara, yaitu pertama menentukan tema, kemudian menentukan narasumber, yang ketiga memperhatikan daftar pertanyaan, yang keempat mempersiapkan keperluan wawancara, yang kelima membuat janji dengan narasumber. Jadi persiapan utama dalam melakukan wawancara ini perlu diperhatikan ya, harus secara runtut dan dicek ulang kembali sebelum melaksanakan wawancara dengan seseorang, ya kan? Ibu ulangi lagi, tentukan tema, tentukan narasumber, persiapkan daftar pertanyaannya apa saja sesuai dengan tadi kaidahnya apa, mengapa, bagaimana, kapan, berapa, seperti itu ya. Kemudian mempersiapkan keperluan wawancara seperti buku, pensil atau pena dan sebagainya. Membuat janji kepada wawancara. Yang selanjutnya yaitu kriteria pertanyaan yang baik. Nah, apa saja sih Bu kriteria daftar pertanyaan yang baik untuk mewawancarai? Nah, yang pertama yaitu sesuai topik. Nah, yang pertama topik apa yang akan kita bahas. Jadi, tentukan topik yang mau kita bahas itu apa, tentang apa gitu ya. Yang kedua yaitu bahasa yang benar. Kita harus menggunakan bahasa yang bagus, yang baku, yang efektif. Kemudian pertanyaannya fokus. Nah, maksudnya pertanyaannya fokus itu yaitu kita fokus dengan temanya. Jadi pertanyaannya sesuai dengan tema, kemudian jawabannya bukan iya atau tidak, sesuai dengan 5W 1H ya Nak ya. Itu tadi kriteria daftar pertanyaan yang baik yang disiapkan untuk memberikan pertanyaan kepada pewawancara memberikan pertanyaan kepada narasumber. Yang selanjutnya yaitu menggali banyak informasi. Kita gali sebanyak-banyaknya informasi yang kita tanyakan kepada narasumber. Kemudian selanjutnya yaitu diawali kata tanya.
yang tadi biasa disingkat dengan adik Simba. A apa, D di mana, K kapan, S siapa, kemudian M mengapa, B atau ba bagaimana. Nah seperti ini, apa menanyakan sesuatu, sudah ibu jelaskan tadi ya. Kemudian ada di mana menanyakan tempat, kemudian ada apa tadi ya, siapa menanyakan orang, apa di mana, siapa, kemudian kapan menanyakan waktu, kemudian ada juga mengapa, yaitu menanyakan alasan mengapa Bapak mengambil ini, mengapa Bapak melihara pohon ini gitu ya, hewan ini gitu. Selanjutnya yaitu bagaimana, yaitu menanyakan cara, misalkan bagaimana cara Bapak merawat hewan ini, bagaimana cara Bapak merawat tumbuhan gitu ya. Jadi harus sesuai dengan adik Simba biasanya ya tadi ya singkatannya. Nah di sini ada contoh daftar pertanyaan dengan topik budidaya lele. Contohnya, Assalamualaikum Pak, mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Hari ini saya mendapat tugas untuk melakukan wawancara mengenai budidaya lele. Apakah Bapak bersedia? Nah harusnya kita meminta maaf terlebih dahulu karena sudah mengganggu waktunya ya nak ya. Nah pertanyaan yang pertama, sejak kapan Bapak suka membudidaya lele? Gitu, jadi runtut. Kemudian, nah tadi dibaca sendiri ya nak ya. Kemudian membuat laporan wawancara. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua maksud dan tujuan. Jadi tuliskan tujuannya apa, maksudnya apa. Kemudian topik wawancara, tulislah topik atau tema sesuai pembatas wawancara yang kita sudah siapkan tadi pertanyaannya ya. Kemudian waktu dan tempat kegiatan, menuliskan hari, tanggal dan jam pelaksanaannya. Yang kelima laporan hasil wawancara, menuliskan narasumbernya siapa, pewawancara siapa, hasil wawancara dalam bentuk narasi atau dalam bentuk kayak bercerita gitu ya, dari bentuk narasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah menuliskan kesimpulan atau hasil akhir atau rangkuman. Jadi ibu akan mencontohkan di slide selanjutnya. Ini adalah hasil laporan wawancara. Nah selanjutnya yaitu langkah-langkah menuliskan kesimpulan. Silahkan disimak ya nak ya. Menyimpulkan hasil wawancara. Menyimpulkan hasil wawancara yaitu ada banyak tahapan ya nak ya. Yang pertama yaitu tentukan kata kunci pada setiap jawaban narasumber. Kemudian yang kedua, rangkailah kata kunci yang didapat sehingga membentuk sebuah paragraf. Yang ketiga, gunakan kalimat efektif dan kata baku dalam menyusun kalimat. Jadi perlu memperhatikan langkah-langkah menyimpulkan hasil wawancara ya. Setelah anak-anak melakukan wawancara kemudian disimpulkan sesuai dengan tahapan-tahapan hasil wawancara. Begitu ya nak ya. Nah anak-anak tugasnya yaitu kerjakan buku tematik halaman 29 dan 45. Jika sudah ibu tunggu tugasnya ya nak ya. Terima kasih, sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.